Om Swastiastu, selamat siang Ibu dan rekan-rekan semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi mengenai dampak teknologi informasi terhadap proses audit. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nikoma Airumidiartini dengan NIM 20170511191 beserta rekan saya Nika Deanti dengan NIM 20170511199. Pada materi kali ini, kami akan membahas 6 subbab. Yang pertama yaitu risiko sistem teknologi informasi. Yang kedua, kategori pengendalian sistem teknologi informasi. Ketiga, dampak pengendalian teknologi informasi. Keempat, pendekatan pengujian audit. Kelima, masalah pengendalian umum. Dan yang terakhir yaitu bukti auditor. Yang pertama yaitu risiko sistem teknologi informasi, di mana risiko ini dapat memicu kerugian jika sistem teknologi informasi rusak dan gagal, yang mengakibatkan organisasi menjadi lumpuh atau tidak beroperasi karena ketidakmampuan dalam mendapatkan kembali informasi yang hilang atau penggunaan informasi yang tidak handal yang disebabkan oleh kesalahan pemrosesan. Terdapat risiko lain terkait sistem teknologi informasi. Yang pertama yaitu risiko terhadap perangkat keras dan data yang meliputi ketergantungan terhadap kemampuan kerja hardware dan software, kesalahan sistematik dan kesalahan acak, akses yang belum diotorisasi, dan terjadinya kehilangan data. Kemudian yang kedua yaitu berkurangnya jejak audit, di mana meliputi kejelasan jejak audit yang berkurang, kemudian berkurangnya keterlibatan manusia, dan kurangnya otorisasi tradisional. Dan yang ketiga yaitu kebutuhan akan pengalaman di bidang teknologi informasi dan pemisahan tugas teknologi informasi, yang meliputi pemisahan tugas yang berkurang dan kebutuhan akan pengalaman di bidang teknologi informasi. Selanjutnya yaitu dua kategori pengendalian sistem teknologi informasi. Yang pertama yaitu pengendalian umum yang diterapkan pada semua aspek fungsi teknologi informasi. Yang meliputi pengaturan fungsi teknologi informasi sangat berpengaruh penting dalam organisasi yang dapat dipengaruhi oleh sikap dari dewan direksi dan manajemen senior terhadap teknologi informasi. Kemudian pemisahan tugas teknologi informasi berguna untuk mencegah pihak tertentu dalam melakukan otorisasi dan mencatat transaksi untuk menutupi pencurian aset yang dilakukan. Kemudian pengembangan sistem, kemudian pengamanan fisik dan online terhadap akses perangkat lunak, perangkat keras, dan data terkait, kemudian rencana cadangan dan kontingensi jika terjadi kondisi darurat yang tidak diperkirakan, dan yang terakhir yaitu pengendalian perangkat keras. Kategori yang kedua yaitu pengendalian aplikasi diterapkan untuk memproses transaksi seperti pengendalian input, proses, dan juga output yang menghasilkan data seperti penjualan dan penerimaan kas. Pengendalian input adalah pengendalian yang dirancang untuk memberikan informasi yang ada di dalam komputer, bersifat sah, akurat, dan lengkap karena sebagian kesalahan dalam sistem teknologi informasi berasal dari kesalahan dalam memasukkan data tanpa memperhitungkan kualitas proses informasi. Kemudian pengendalian proses, di mana pengendalian ini berguna untuk mencegah dan mendeteksi kesalahan ketika memproses data transaksi, antara lain pengembangan sistem dan keamanan sistem, memberikan pengendalian dalam meminimalkan kesalahan dan untuk mencegah, mendeteksi, dan mengkoreksi kesalahan dalam pemrosesan. Dan yang terakhir yaitu pengendalian output, di mana pengendalian ini merupakan pengendalian yang lebih menekankan pada pendeteksian kesalahan setelah memproses selesai yang dilakukan daripada pencegahan kesalahan. Pengendalian ini mengkaji keandalan data oleh pihak terkait yang memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai data output. Selanjutnya yaitu dampak dari pengendalian teknologi informasi terhadap risiko pengendalian dan pengujian substansif. Yang pertama, menghubungkan pengendalian teknologi informasi dengan tujuan audit terkait transaksi.
Auditor menghubungkan pengendalian dan kekurangan dalam pengendalian umum kepada tujuan audit terkait transaksi spesifik karena pengendalian umum mempengaruhi tujuan audit dalam beberapa siklus. Apabila pengendalian umum tidak efektif, maka kemampuan auditor dalam mengendalikan aplikasi untuk mengurangi risiko pengendalian semua siklus menurun. Sebaliknya, jika pengendalian berjalan efektif akan meningkatkan kemampuan auditor untuk mengendalikan aplikasi untuk semua siklus. Kemudian yang kedua, pengaruh pengendalian teknologi informasi terhadap pengujian substansif. Untuk mengurangi pengujian substantif dengan menggunakan sistematik pengendalian aplikasi otomatis, untuk mengurangi ukuran sampel yang digunakan dalam menguji pengendalian tersebut, baik dalam audit atas laporan keuangan dan audit atas pengendalian internal terhadap laporan keuangan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu pendekatan pengujian audit. Auditor harus menggunakan ketiga kategori pendekatan pengujian ketika mengaudit melalui komputer. Yang pertama, pendekatan pengujian data. Auditor harus memproses pengujian data mereka sendiri dengan menggunakan sistem komputer klien dan program aplikasi untuk menentukan pengendalian otomatis telah memproseskan data yang diuji dengan tepat dengan cara memasukkan data transaksi diterima atau ditolak oleh sistem, kemudian data yang diuji diproses dalam sistem klien, serta nantinya membandingkan hasil aktual dengan hasil yang diprediksi dalam menilai efektivitas pengendalian otomatis program aplikasi. Yang kedua yaitu simulasi paralel. Auditor menggunakan perangkat lunak yang dikendalikan auditor untuk melakukan operasi yang sama dengan yang dikerjakan oleh perangkat klien dengan menggunakan arsip data yang sama dengan tujuan untuk menentukan efektivitas pengendalian otomatis dan untuk mendapatkan bukti mengenai saldo akun secara elektronik. Yang ketiga, pendekatan modul audit melekat. Pendekatan ini memungkinkan auditor untuk dapat terus-menerus mengaudit transaksi dengan mengidentifikasi transaksi aktual yang diproses oleh klien dibandingkan dengan data yang diuji, dan pendekatan stimulasi paralel yang bisa dilakukan dengan menguji berselang. Selanjutnya yaitu masalah pengendalian umum. Yang pertama, masalah-masalah dalam lingkungan jaringan. Seperti contoh, auditor meningkatkan risiko pengendalian ketika perusahaan memiliki jaringan yang terdiri dari beberapa server yang terletak pada beberapa lokasi karena adanya operasi jaringan yang terdesentralisasi, seringkali kekurangan pengamanan dan pengawasan manajemen terhadap beragam server yang terhubung. Yang kedua, masalah dalam sistem manajemen basis data. Seperti beragam pengguna termasuk individu di luar fungsi akuntansi dapat mengakses dan memperbaharui arsip data yang terhubung pada sistem terkait transaksi perusahaan yang dilakukan. Yang ketiga, masalah-masalah dalam sistem e-commerce. Seperti penggunaan sistem e-commerce dapat membuka data sensitif perusahaan, program, dan perangkat lunak yang memungkinkan akan terjadi sabotase oleh pihak eksternal. Dan yang terakhir itu masalah ketika klien mensubkontrakkan kebutuhan teknologi informasi karena perusahaan lebih kecil, sering mengkontrakkan fungsi pengajian mereka karena pengajian relatif sama di satu perusahaan dengan perusahaan lainnya, dan banyak penyediaan jasa pengajian yang andal yang tersedia dengan minimalkan serta efisiensi dalam biaya. Yang terakhir yaitu bukti auditor. Dalam membantu mendapatkan pemahaman atas pengendalian internal dalam merencanakan audit, auditor membutuhkan bukti mengenai efektivitas operasi pengendalian untuk menilai risiko pengendalian, khususnya mengaudit pengendalian internal terhadap pelaporan keuangan bagi perusahaan publik. Bukti tersebut dapat berupa: yang pertama, berdasarkan pada laporan auditor, perusahaan
penyedia jasa atas pengendalian yang diterapkan, dan pengujian atas efektivitas operasi pengendali. Yang kedua, berasal dari pengujian atas pengendalian internal organisasi penggunaan terhadap aktivitas organisasi penyediaan jasa. Dan yang ketiga yaitu dihasilkan ketika auditor perusahaan pengguna layanan melakukan pengujian yang tepat di perusahaan penyedia jasa. Baik, sekian video presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kata atau sikap kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf dan kami akhiri dengan pramusanti. Om Santi 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 Om.